Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk, tajam mendalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, polemik terkait dengan audisi beasiswa Jarum terus bergulir pasca tudingan KPAI terkait dengan eksploitasi anak terselubung. Nah, PB Jarum akhirnya memutuskan untuk menghentikan audisi umum beasiswa bulu tangkis pada 2020 nanti. Nah, belum adanya mediasi antara KPAI dengan PB Jarum dinilai justru malah memperburuk suasana. Nah, kita akan lihat terlebih dahulu awal mula dari polemik KPAI dengan PB Jarum ini, di mana KPAI minta PB Jarum untuk tidak mengeksploitasi anak demi promosi produk rokok. Ini disampaikan melalui laman ataupun website KPAI di tanggal 2 Agustus 2019. Nah, di laman ini ada gambar anak-anak yang mendapatkan tiket emas, begitu mereka tersenyum ceria mendapatkan tiket emas dikarenakan lolos beasiswa umum bulu tangkis dari PB Jarum, tapi seragam mereka, pemirsa, menggunakan logo warna hitam, kemudian ada garis merahnya begitu, dan itu ada logo Jarumnya. Nah, inilah yang menjadi polemik, salah satu poin yang menjadi polemik dari KPAI dikarenakan PB Jarum disebut mengeksploitasi anak secara terselubung untuk industri rokok. Nah, kemudian 7 September yang lalu, melalui konferensi persnya, pemirsa, Direktur Program Bakti Olahraga Jarum Foundation, Yopi Rosiman, mengatakan bahwa mulai tahun 2020 audisi umum beasiswa bulu tangkis PB Jarum akan ditiadakan. Nah, sebenarnya tudingan dari KPAI ini, apabila kita berpikir jernih dan juga melihat dasar hukumnya, ini kuat dasar hukumnya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan produk tembakau, di mana di pasal 47 ada 2 ayat di sana. Pasal 47 ayat 1 mengatakan bahwa setiap penyelenggaraan kegiatan yang disponsori oleh produk tembakau dan atau bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau dilarang mengikut sertakan anak di bawah usia 18 tahun. Sementara ayat 2 mengatakan setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan yang disponsori oleh produk tembakau yang mengikut sertakan anak di bawah usia 18 tahun dikenakan sanksi oleh pejabat pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Nah, namun sekali lagi, mediasi yang belum ada antara KPAI dan juga PB Jarum inilah yang dinilai oleh sejumlah pihak justru menjadi untuk memperburuk suasana begitu, memperburuk masalah di sini. Nah, kita juga harus mengakui bahwa kontribusi PB Jarum untuk Indonesia pun, khususnya di dunia bulu tangkis, begitu besar. Setidaknya ada 5.000 atlet bulu tangkis yang dibina oleh PB Jarum sejak 1969. Dan kita juga melihat ada 11 atlet yang telah mempersembahkan medali, baik itu emas, perak, perunggu bagi Indonesia di ajang Olimpiade yang mereka adalah berasal dari PB Jarum. Nah, ada juga nama-nama besar seperti Alan Budi Kusuma, kemudian ada juga Lim Swee King, kemudian Liliana Natsir, dan terakhir adalah Kevin Sanjaya, anggota The Minions yang tahun 2017 lalu juara All England, dan kita tahu prestasinya begitu membanggakan. Ada juga beberapa nama-nama besar lain seperti Gunawan, kemudian Sigit Budiarto, kemudian Muhammad Aksan, dan juga tentu saja yang paling baru tadi disebutkan adalah Kevin Sanjaya. Nah, kita pun ingin mencari jalan tengah begitu di forum Prime Talk ini. Namun kita akan menyimak terlebih dahulu pernyataan dari Menpora Imam Nahrawi terkait dengan polemik ini. Lalu terburu-buru ya. Belum pernah berdiskusi bareng, duduk bareng, kemudian ada keputusan sepihak. Tentu saya berharap keputusan ini harus dipikirkan kembali sebelum nanti kita berbicara bersama-sama. Kita mencari solusi seperti apa. Kalau toh soal logo yang menjadi perdebatan, maka saya kira Jarum pasti punya solusi yang lebih baik juga. Karena kita tidak ingin jatuh korban yang lebih besar lagi, yaitu anak-anak yang sedang bermimpi menjadi juara-juara dunia bulu tangkis, dan orang tua yang ingin mengantarkan mereka menjadi juara dunia ini akan menjadi korban. Nah, saya kira masih ada kesempatan ini, kami akan kembali mengundang nanti untuk membicarakan apa solusi terbaiknya. Belum ada mediasi hingga saat ini, padahal peringatan dari KPAI muncul pada tanggal 2 Agustus 2019 yang lalu. Apa jalan tengah yang bisa dilakukan untuk mengakhiri polemik ini, kemudian juga tetap memberikan space, memberikan ruang, memberikan fasilitas bagi bibit-bibit muda Indonesia untuk terus berlatih dan juga mengembangkan diri di bidang bulu tangkis sehingga kita tetap bisa berprestasi secara internasional di olahraga ini. Kita akan berbincang dengan sejumlah narasumber. Ada satu yang sudah hadir di studio, ada Mas Broto Happy, pengamat bulu tangkis. Selamat
malam. Mas Epi, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Kabar baik. Saya juga akan menyapa ada Mbak Susi Susanti, legenda bulu tangkis sekaligus Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PB PBSI. Mbak Susi, selamat malam, Mbak. Selamat malam. Ya, nanti kita juga akan bergabung dengan Pak Susanto, Ketua dari KPAI, dan juga Yopi Rosimin, Direktur Bakti Olahraga Jarum. Saya akan ke Mbak Susi terlebih dahulu. Mbak Susi, apa tanggapan Anda, Mbak Susi, terkait dengan polemik ini antara KPAI dengan PB Jarum? Iya, pastinya untuk PBSI ini sangat memprihatinkan sekali ya. Karena kan kita tahu, bulu tangkis adalah salah satu cabang olahraga yang menjadi kebanggaan kita. Dan tentunya pembinaan harus terus berkesinambungan. Regenerasi harus terus diciptakan. Mbak Susi, ini yang mohon maaf yang Anda sayangkan adalah keputusan PB Jarumnya atau keputusan dari KPAI-nya, Mbak? Iya, saya menyayangkan bahwa audisi ini harus menjadi polemik. Karena dari lewat audisi inilah akan muncul bibit-bibit ya, yang nantinya menjadi pemain-pemain potensi yang menjanjikan untuk masa depan Indonesia. PBSI tidak bisa sendiri. Pembinaan harus berjalan dibantu oleh klub-klub, yaitu salah satunya adalah PB Jarum. Baik. Jadi sangat disayangkan sekali kalau sampai audisi ini sampai berhenti ya, dan juga pastinya mungkin kalau dari KPAI sendiri mengatakan bahwa ini eksploitasi anak. Saya rasa ini adalah kalau dibilang tuh PB ya, perkumpulan bulu tangkis Jarum, bukan produk dan juga bukan promosi rokok di sini, tapi pembinaan menjaring bibit-bibit unggul seperti itu. Baik, tapi kalau dari KPAI Mbak Susi mengatakan bahwa dengan anak kemudian menggunakan seragam itu sesuatu yang kontradiktif. Di sisi lain mereka tidak boleh merokok, kemudian anak-anak juga tidak boleh mempromosikan rokok, tapi mereka kemudian menggunakan seragam yang di situ adalah seragam bertuliskan iklan rokok begitu. Ini sesuatu hal yang kontradiktif menurut KPAI dan bahkan mereka mengatakan ini adalah eksploitasi anak secara terselubung. Anda bukan dari PB Jarum dulunya, tapi Mas Alan Budi Kusuma adalah atlet PB Jarum. Apakah memang melihat ada eksploitasi anak dengan adanya brand Jarum di mana-mana itu? Tidak ada sama sekali ya. Karena yang kita tahu adalah PB Jarum itu adalah perkumpulan bulu tangkis yang sudah berdiri 50 tahun. Dan saya pun sempat, mungkin 30 tahun yang lalu sempat memang audisi untuk masuk mendapat beasiswa, di mana memang impian atlet-atlet muda ini untuk menjadi juara dunia itu bisa tercapai lewat audisi-audisi ini. Karena banyak sekali memang keluarga-keluarga termasuk saya yang istilahnya juga dari kalangan keluarga kurang mampu, yang ingin mencapai mimpinya dan bisa dibantu lewat beasiswa, lewat pantauan, lewat bantuan, dan juga pelatihan dan pembinaan dari klub-klub, contohnya mungkin dari PB Jarum, perkumpulan loh ya, perkumpulan bulu tangkis, bukan brand ataupun mungkin produk yang kita tahu seperti itu. Baik, bukan brand atau produk tapi perkumpulan bulu tangkis. Saya akan ke Mas Broto Happy sekarang. Mas Happy, kalau melihat terkait dengan polemik ini, menurut Anda di mana sih simpul salahnya? Ya, mungkin, betulkah terjadi eksploitasi kepada anak, kemudian terkait dengan itu belum ada mediasi, tiba-tiba PB Jarum menghentikannya? Tentunya kuncinya satu ya, komunikasi. Komunikasi. Seandainya dari awal ketika ada kita berkomunikasi dengan baik, saya kira salah pengertian itu bisa diminimalisir. Sampai sekarang tadi karena tidak ada saling pengertian, tidak ada komunikasi, saat ini sepertinya kan jadi sebuah hal yang sangat besar. Di sosial media juga begitu heboh, begitu banyak orang menurut yang berkomentar. Anda dengan komunikasi antara KPAI dengan PB Jarum akan menghasilkan apa sih sebenarnya? Ya, saya kira kalau ada komunikasi ya baik, atau saling pengertian kemitraan antara KPAI sebagai salah satu lembaga negara yang dia memiliki tugas tadi soal dia dengan undang-undangnya, kemudian Jarum sebagai salah satu klub yang terus membina pemain-pemain agar berprestasi internasional, berprestasi dunia. Jadi bisa. Dua kepentingan ini bisa disatukan. Tujuannya apa? Tujuannya pembinaan prestasi bulu tangkis Indonesia terus bisa terjaga, dan kita berharap memang ke depan hanya mungkin cabang bulu tangkis ya terus bisa mengharumkan Indonesia di pentas dunia, termasuk salah satunya di Olimpiade. Tadi hanya lewat komunikasi yang baik lah, saling pengertian, mungkin bisa dirundingkan apa sih kegentingannya kalau sekarang ini, karena memang tidak ada komunikasi antara KPAI dan kemudian
dengan klub Jarum, dalam arti mungkin juga PB Jarum, akhirnya yang ada sekarang ini sepertinya jadi sebuah heboh, jadi kehebohan, keonaran yang luar biasa di sosial media, banyak sekali orang yang berkomentar kanan kiri itu. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu, Mas Broto, dan juga nanti kita akan bergabung dengan Pak Susanto yang merupakan Ketua dari KPAI di segmen kedua sesaat lagi. Sekarang telah bergabung bersama dengan kita pemirsa Susanto, Ketua KPAI. Mas Susanto, selamat malam. Selamat malam, Mas. Hal apa sebenarnya, Mas Susanto, yang membuat kemudian KPAI menilai terjadi eksploitasi anak terselubung dalam audisi umum beasiswa PB Jarum? Ya, perlu kami sampaikan ya bahwa ini prosesnya sudah cukup panjang. KPAI mendapatkan pengaduan dari 10 lembaga masyarakat yang keberatan terkait dengan penggunaan atribut yang menggunakan brand image Jarum, baik yang dapat diasosiasikan sebagai tidak bisa dilepaskan dari Jarum sebagai produk ya. Katakanlah misalnya anak-anak menggunakan kaos yang di situ ada brand image Jarum, kemudian anak-anak menggunakan membawa tas dan sebagainya. Memang dalam hal ini bukan hanya KPAI ya secara pribadi secara lembaga, tetapi kementerian dan lembaga lain juga ikut berembuk. Jadi KPAI pasca mendapatkan pengaduan itu, kami menurunkan tim ke titik lokasi ke Kudus untuk melihat audisi itu, dan KPAI. Nah, yang ditemukan ya sebagaimana yang juga diadukan pada KPAI dari 10 lembaga itu. Mas Susanto, ini tadi kami juga mewawancarai Mbak Susi Susanti. Beliau mengatakan bahwa ini bukan produk, bukan brand, tapi yang namanya adalah PB-nya. Persatuan Bulu Tangkisnya, yang namanya adalah Jarum begitu. Sehingga tidak ada promosi produk sebenarnya, menurut Mbak Susi. Tanggapan Anda, Mas? Ya, begini. Apakah Jarum sebagai foundation atau Jarum sebagai klub itu sebenarnya identitasnya berbeda, tetapi entitasnya sama, yaitu Jarum. Jadi ini sebenarnya yang kemudian KPAI maknai tidak bisa dilepaskan bahwa ini juga bagian dari promosi Jarum, apalagi memanfaatkan anak ya. Ini tentu bagian dari pelanggaran yang tidak harus terjadi. Bagian dari pelanggaran dan juga promosi menggunakan anak-anak yang kita tahu dalam peraturan pemerintah tidak diperbolehkan. Mbak Susi, tanggapan Anda, Mbak Susi? Ya, PB Jarum itu berdiri kan 50 tahun yang lalu ya. Dan mereka terus menciptakan, mendidik, membina bulu tangkis. Dan prestasi-prestasi yang sudah diciptakan. Jadi kalau dibilang bahwa ini adalah produk, saya rasa ini dana CSR. Kita tidak ada istilahnya produk ataupun menjual ataupun menyuruh, apalagi untuk atlet ya. Ada atlet merokok aja langsung dikeluarin. Ini adalah pembinaan bibit-bibit dan menjaring prestasi-prestasi anak bangsa yang mempunyai impian menjadi juara dunia. Mas Susanto, bahkan tidak ada jualan produk, anak-anak yang ketahuan merokok pun akan dikeluarkan begitu, dan ini adalah program CSR-nya dari tahun 69, Mas. Saya kira memang kita perlu membaca secara utuh ya PP 109 2012. Di situ ada pasal 36 dan pasal 37 ya. Perlu kami sampaikan bahwa di pasal 37 itu meskipun bahwa itu kegiatan yang katakanlah sebagai mensponsori suatu kegiatan, dalam hal ini adalah badminton club, tetapi di PP itu dilarang ya tidak menggunakan merek dagang, logo atau brand image. Jadi bagaimanapun memang bisa saja katakanlah orang berpandangan ini enggak promosi gitu, ini bukan brand image, tetapi kita lihat aturannya. Jadi lagi-lagi kami menyampaikan ini bukan hanya KPAI yang punya pandangan seperti ini, tapi lintas kementerian juga punya pandangan yang sama. Mana saja itu? Nah, satu adalah Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak. Saat itu kita juga undang Pak Sesmennya juga menyampaikan sikap, teman-teman media juga bisa cek ya. Kemudian ASDEP Kementerian
Kementerian Pemuda dan Olahraga kita undang dan punya sikap yang sama. Kemudian Bappenas, Badan POM dan Koordinator SDM. Nah, betul, Kementerian Menko PMK. Kenapa kami mengundang lintas kementerian? Kami ingin memastikan bahwa sikap kita ini dan pengaduan dari masyarakat ini tidak hanya ditindaklanjuti oleh KPAI secara pribadi, tetapi kita berembuk bareng untuk memastikan ini ada benar-benar ada pelanggaran atau tidak. Oke. Ini bagian dari upaya agar KPAI tidak katakanlah ego sektoral secara kelembagaan, tetapi melibatkan lintas kementerian. Yang nanti pengen kita konfirmasi adalah betulkah kemudian KPAI meminta audisi ini dihentikan? Kita akan cari tahu jawabannya sesaat lagi. Tadi Bang Happy mengatakan bahwa ini seharusnya ada komunikasi, ada mediasi, ngobrol dulu begitu. Sudahkah ada misalnya KPAI mengundang PB Jarum untuk mediasi, untuk membicarakan ini baik-baik, Mas? Ya, pasca kami menurunkan tim ke lapangan ya dan mendapatkan data fakta dari kegiatan yang dilakukan oleh Jarum, kami mengundang Jarum untuk berdiskusi bareng lah di KPAI. Sudah ada berarti? Sudah ada. Dan itu. KPAI mengundang Jarum dan hadir, tetapi saat itu belum ada titik temu. Artinya ya apa yang diminta oleh KPAI sehingga kok belum ada titik temu? KPAI tentu permintaannya adalah ya ikuti saja aturan yang ada. Jadi penyesuaian terhadap regulasi yang sudah berjalan. Artinya brand-brand Jarum itu harus dihapus semua, KPAI minta? Ya mandatnya kan begitu ya. Mandatnya yang memang begitu. Tentu kita ikuti aturan ada karena ini bagian dari komitmen kebangsaan dan kenegaraan kita. Bagaimana mungkin kita punya norma tapi kemudian kita masih menunggu tidak taat. Bang Yopi dari PB Jarum. Tapi apa tanggapan Jarum setelah KPAI meminta untuk penghapusan brand-brand itu? Ya, saat itu memang kurang setuju ya. Tetapi perkembangan terakhir, Kemenko Polhukam mengundang kami, KPPA juga hadir, Kemenpora juga hadir, sampai 2 kali pertemuan saat itu. KPAI kemudian menyampaikan bahwa kegiatan yang ada di Purwokerto monggo dengan syarat-syarat tertentu yang juga disepakati. Salah satunya adalah kegiatan memang harus terus berlangsung, ya. Mbak Susi, menurut Anda, ya kita masih menunggu sebenarnya pernyataan dari PB Jarum yang nanti akan bergabung bersama kita sesaat lagi begitu. Tapi dari Anda melihat sebagai perwakilan dari PBSI, mungkinkah misalnya menghapuskan saja brand-brand itu, tetap silahkan audisi berjalan, tapi kemudian tidak menggunakan anak-anak untuk menampilkan brand rokok tersebut? Mungkin tidak, Mbak? Ya. Kalau seumpamanya seperti itu kan taunya orang juga, lalu juga masyarakat dan juga anak-anak. Audisi itu PB Jarum ya, masuk ke PB Jarum, perkumpulan PB Jarum. Sama juga dengan PB Jaya Raya. Dan pertandingan antar klub seperti di negara-negara lain pun itu sudah ada dari kapan-kapan. Jadi image PB Jarum itu sudah kuat juga sebagai perkumpulan olahraga bulu tangkis. Pada saat liga, contohnya liga antar klub, ada Jepang, lalu ada Korea, tetap memakai PB klub Jarum dan anak-anak masuk ke klub Jarum. Seperti itu. Jadi untuk PB sendiri, tahunya kita juga adalah klub Jarum. Jadi kita juga seperti apa ya, kalau seperti itu kalau dibilang tidak boleh, ya memang klub itu sudah ada dan berdiri. Dan itu pun diakuin oleh BWF. Artinya ini merupakan identitas bagi PB Jarum begitu ya? Betul sekali, ya. Saya akan ke Mas Happy sekarang. Mas Happy, lantas solusinya gimana? Sudah ada diskusi, tapi deadlock, nggak ada kesepakatan begitu. Dikarenakan, yaitu menurut Mbak Susi tadi, ini merupakan identitas yang sudah dari tahun 59 loh. Ya mungkin kuncinya tadi, kita tidak bisa menang-menangan ya. Kita harus bisa sedikit mengalah lah. Toh tujuannya satu, demi kejayaan bulu tangkis Indonesia. Sebenarnya sempat awal bulan ini atau bulan lalu, sebenarnya saya sempat ketemu Pak Yopi dalam acara talkshow di TV yang lain itu, saya sudah mengusulkan, karena satu, pemain-pemain peserta audisi itu kan berasal dari berbagai klub yang ada di tanah air. Mereka bukan berasal langsung dari klub Jarum. Bagaimana tadi? Satu, audisi yang menjadi sarana untuk pencarian bibit-bibit bakat pemain terbaik di Indonesia tetap jalan. Yang kedua soal tadi, karena tadi ada rambu-rambu dari KPAI bahwa menyatakan dilarang ada brand image di dada kaos pemain, saya mengusulkan ketika itu, bagaimana kalau pemain itu diberi kebebasan untuk ketika melakukan audisi,
tampil dengan kaos atau seragam masing-masing dari klub. Toh nanti para pemain yang ikut audisi ini kan belum secara resmi bergabung bersama. Karena nanti ada proses karantina. Ada prosesnya karantina, gitu. kalau ada proses lagi tanda tangan seleksi. kontrak. Nah, kalau sudah pemain itu sudah sah bergabung bersama klub Jarum, mungkin tidak ada salahnya bahwa tidak ada pemain itu ada tulisan klub Jarumnya. Baik, ini usulan yang menarik. Nanti kita akan konfirmasi. Sebelum saya nanti beralih ke narasumber yang lain, saya akan ke Mas Susanto terlebih dahulu. Pernah tidak KPAI meminta PB Jarum untuk menghentikan audisi gara-gara polemik ini? KPAI berdasarkan pertemuan 2 kali ya dengan kementerian lembaga saat itu, poin kesepakatannya satu, bahwa kegiatan pengembangan bakat dan minat itu harus tetap berlanjut. Artinya diantaranya kegiatan audisi ini harus tetap berlanjut. Tentu harus ada penyesuaian dengan norma yang sudah berlaku, termasuk juga saat pertemuan kami dengan perwakilan wali kota bupati di 5 tempat audisi, kita undang juga. Saat itu juga kita hadirkan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak bahwa poinnya setidaknya pertama kegiatan berlanjut, yang kedua ada penyesuaian terhadap norma yang sudah ada. Artinya tidak pernah KPAI kemudian melarang ini untuk dilanjutkan begitu. Iya, harus ada penyesuaian. Baik, kita nanti akan berbincang dengan Yopi Rosimin, Direktur Bakti Olahraga Jarum yang bergabung bersama kami dari luar studio sesaat lagi. Telah bergabung bersama kita pemirsa Yopi Rosimin, Direktur Bakti Olahraga Jarum yang bergabung bersama kami melalui sambungan telekonferensi dari Kudus. Bang Yopi, KPAI membantah meminta PB Jarum untuk menghentikan audisi. Kalau masalah misalnya adalah brand Jarum di kaos, kemudian di berbagai macam bentuk promosi begitu, kenapa harus menghentikan audisi di tahun 2020? Ya, pertama saya membantah juga keterangan dari pernyataan dari KPAI bahwa KPAI tidak pernah meminta penghentian audisi. Saya masih punya suratnya di akhir bulan Juli 2019. Itu jelas tertulis, sampai sekarang juga belum dilakukan updating. Itu suratnya itu meminta yang, secara jelas untuk PB Jarum menghentikan audisi ini, Bang Yopi. Iya, betul. Nanti kalau perlu saya sampaikan. Yang tanda tangan di sana siapa? Mas Susanto atau ada komisioner lain, misalnya Bu Siti? Iya, Pak Susanto. Pak Susanto. Baik. Ketika sudah ada permintaan untuk menghentikan audisi pada waktu itu, tapi sekarang kemudian dibantah, dan tadi Pak Susanto mengatakan sudah ada mediasi, sudah ada ngobrol sampai 2 kali, sehingga tidak ada titik temu begitu. Apa yang menjadi ganjalan paling besar? Apa yang menjadi ganjalan paling besar, Bang Yopi, untuk tidak menggunakan nama Jarum di materi promosi yang melibatkan anak-anak? Jadi rakor itu sudah beberapa kali, terakhir tanggal 4 September, sudah dulunya kan memang ada beberapa persepsi yang berbeda antara KPAI. KPAI mengatakan bahwa ada produk tembakau. Jarum Badminton Club dianggap bagian dari produk tembakau. Saya menentang keras karena Jarum Badminton Club adalah perkumpulan olahraga bulu tangkis yang berdiri sejak 1969, jadi bukan produk tembakau. Kemudian Jarum Foundation juga sama. Kita menyatakan tegas dan jelas bahwa itu bukan produk tembakau, tapi di lain dia KPAI selalu mengatakan bahwa ini adalah bagian dari produk tembakau. Oke. Kemudian kita juga silakan Bang Yopi, mohon maaf. Gimana Pak? Silakan. Ya, kita juga sudah menjelaskan kepada semua yang hadir di situ, ada kementerian yang lain, dari PMK, KPPA, dari Kemenpora, dari KONI, dari Kumham, dari Bareskrim dan sebagainya. Sekitar ada 25 orang di sana. Dan pada saat itu tetap pada kesimpulan bahwa Jarum Badminton Club adalah bagian dari produk tembakau, sehingga dianggap saya itu melanggar undang-undang. Oke, mohon ditahan terlebih dahulu di situ. Saya tidak. Bang Yopi,
Kita akan dengarkan terlebih dahulu tanggapan dari Pak Susanto. Pak Susanto, setidaknya ada 2 poin nih yang harus Anda konfirmasi. Monggo. Yang pertama bahwa Jarum Foundation, PB Jarum bukan produk tembakau. Kemudian yang kedua adalah ternyata sudah ada loh surat untuk meminta penghentian audisi. Kok bisa meminta penghentian audisi begitu ketika Anda tadi mengatakan tidak meminta penghentian audisi? Ya, ini perlu kami sampaikan bahwa meskipun identitasnya berbeda, katakanlah Jarum Foundation, Badminton Club, kemudian PT Jarum, ini kan bagian dari entitas yang sama. Dalam hal ini adalah Jarum. Memang kita tidak bisa dilepaskan ketika misalnya anak melihat katakanlah Jarum Foundation atau Jarum Badminton Club, anak akan melihat bahwa anak akan berasosiasi bahwa ya ini adalah Jarum, produk rokok. Ini tentu tidak bisa dilepaskan dari brand image itu. Okay. Makanya kenapa kemudian bukan hanya KPAI tetapi beberapa kementerian termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyepakati beberapa hal, diantaranya ini memang termasuk bagian dari hal yang tidak boleh terjadi. Tetapi bahwa kesepakatan kegiatan audisi ini tetap berlangsung, ini disepakati berbagai pihak ya, termasuk juga KPAI. Bagaimana dengan surat kementerian. yang tadi Bang Yopi mengatakan ada surat untuk meminta penghentian audisi? Kami berprinsip bahwa kegiatan itu harus tetap berlangsung, tetapi harus ada penyesuaian dengan norma yang ada. Kami berharap bahwa semua pihak kita harus juga berpikir jernih, kebutuhan untuk pengembangan bakat dan minat ini memang harus terus berlangsung, dan tentu kita semua juga jangan terlalu mencolok lah. Prinsipnya itu. Jangan terlalu apa? Ya jangan terlalu mencolok lah, karena Jangan bagaimanapun ini semangatnya kan kita sama. Kalau kita tadi sudah mendengar Bang Yopi bahwa tidak ada keinginan, tidak ada niat untuk menghentikan audisi, hanya sesuaikan saja dengan peraturan pemerintah. Akankah Jarum kemudian menyesuaikan dengan apa yang dimaksud KPAI tadi sesuai dengan peraturan pemerintah? Ya kita harus cerita lagi nih. Pada saat rakor tanggal 4 September di situ jelas disebutkan bahwa undang-undang mengatakan zero toleran. Jadi tidak ada satupun kata-kata Jarum yang ada dalam audisi itu. Yang itu yang kita keberatan. Akhirnya pada saat itu tanggal 4 September kita sudah mengambil sikap bahwa kita minta dispensasi sampai tahun ini agar saya bisa pamit kepada anak-anak. Kemudian untuk tahun 2020 audisi umum 2020 sudah jelas karena ada perkataan dari menurut versinya KPAI adalah mandat dari undang-undang untuk zero toleran, ya saya menyatakan audisi umum 2020 saya off karena saya tidak mau melanggar undang-undang. Ini yang kita sayangkan, yang semua pihak sayangkan. Ada celah tidak solusi, Mas Broto? Kalau misalnya saja tidak menggunakan Jarum, tapi entitas bisnis yang lain dari Jarum Group begitu. Ya, saya berharap bahwa Jarum jangan sampai patah arang lah. Meskipun hari ini ada rambu-rambu yang harus tetap dipatuhi, tapi untuk demi kecintaan kita terhadap prestasi bulu tangkis Indonesia, apalagi kita tahu para pendiri klub Jarum tentu memiliki rasa nasionalisme tinggi, rasa kecintaan untuk membangkitkan prestasi bulu tangkis Indonesia. Saya sangat berharap bahwa audisi tetap jalan. Nah, kita berharap bahwa kalaupun tahun depan Jarum menghentikan proses audisi, tentu sangat kita sayangkan ya. Namun yang penting bulu tangkis tetap jalan. Saya tentu orang Jarum atau mungkin banyak sekali pakar-pakar yang ada di klub Jarum tentu sudah memikirkan, salah satu audisi memang menjadi salah satu cara atau metode untuk bisa menemukan bakat-bakat pemain. Namun saya kira ada cara lain yang juga tidak kalah penting, tidak kalah baik, yaitu lewat pembinaan. Juga harus lebih banyak menerjunkan para pemandu bakatnya untuk terjun ke banyak turnamen, untuk melihat, untuk mencari, untuk menemukan bibit-bibit pemain yang nanti bisa direkrut ke Jarum dan kemudian dibina dan diharapkan bisa berkembang menjadi pemain timnas di Pelatnas Cipayung. Ini saya ada pernyataan dari Bu Siti Himawati yang meminta Jarum betul-betul menunjukkan tagline bakti pada negeri. Artinya kalau bakti ya tidak usah meminta timbal balik bagi finansial perusahaan. Nah, yang ingin saya tanyakan nanti di segmen nanti ke semua narasumber adalah mungkin tidak misalnya Jarum itu kemudian diganti namanya menjadi PB, entitas Jarum Group yang lain, tapi bukan menggunakan nama Jarum begitu. Sekaligus solusi dari narasumber yang lain termasuk Mbak Susi Susanti. Nanti kami akan mintakan pendapatnya sesaat lagi pemirsa.
Saya akan kembali ke Pak Yopi. Pak Yopi, mungkin tidak misalnya brand Jarum itu kemudian diganti dengan entitas bisnis dari Jarum Group yang lain, e-commerce-nya mungkin, banknya mungkin, atau mungkin entitas bisnis yang lain? Jarum Badminton Club atau PB Jarum adalah roh kami sejak tahun 69. Tidak mungkin kita mengganti nama klub kita menjadi nama yang lain. Apakah menjadi PB Paku, PB yang lain, kita tidak pernah berpikir ke arah sana. PB Jarum adalah entitas kami yang kami banggakan semua alumninya, dan kita akan terus berjalan tidak melanggar undang-undang apapun. Artinya tidak ada jalan lain ya selain kemudian menggunakan entitas Jarum itu di materi promosi, bahkan di kaos anak-anak, Pak Yopi. Kalau di materi promosi bisa saja, tapi nama klub kita yang mencari talenta muda adalah Jarum Badminton Club, PB Jarum. Itu adalah roh kami. Baik, Pak Yopi, kalau misalnya itu memang sudah menjadi sikap Jarum, adakah ruang untuk yang Anda buka untuk dialog dengan KPAI, dialog lintas kementerian, kemudian dialog dengan pihak-pihak terkait agar kita tahu kontribusi PB Jarum seperti apa, agar persatuan bulu tangkis ini tetap jalan? Ya, dialog selalu akan terbuka, tapi tidak pernah menemukan titik temu, karena masing-masing berpatokan pada argumennya. Standing masing-masing. Kita punya argumentasi bahwa PB Jarum adalah bukan produk tembakau, tapi adalah klub olahraga. Kemudian audisi umum berjalan. Dan ada statement dari KPAI bahwa berdasarkan undang-undang bahwa zero toleran untuk jarum. Baik. Jadi artinya apa? Kalau gitu artinya adalah jarum audisi umum adalah off 2020. Baik. Agar kita tidak melanggar undang-undang. Saya tidak mau melanggar undang-undang. Baik, saya akan beralih ke Mbak Susi sekarang. Mbak Susi, menurut Anda apa solusinya agar bahwa kita juga tidak mengeksploitasi anak, kita tetap patuh pada peraturan pemerintah, tapi di sisi lain persatuan bulu tangkis dan juga pembinaan bibit muda ini terus berjalan? Iya, buat PBPBSI sangat mudah sekali ya. Memang saat ini kita terbantukan sekali dengan kontribusi yang luar biasa dari PB Jarum. Karena 50% atlet pelatnas itu disuplai dari PB Jarum. Tapi kalau supaya audisi itu tidak ada, vakum, ya kita berharap bahwa dari pemerintah, dari KPAI atau dari pihak swasta manapun yang bisa menggantikan audisi ini, agar bibit-bibit ini tidak sampai kita kehilangan atau mungkin kita tidak ada lagi untuk regenerasi masa depan. Baik, terakhir saya ke Mas Susanto, apa dong solusi kemudian yang ditawarkan oleh KPAI kalau misalnya sikap dari PB Jarum seperti itu? Ya, memang kita membutuhkan solusi ya. Formula terbaik itu memang harus memperhatikan beberapa hal. Pertama tentu harus memperhatikan komitmen besar kita terhadap pembinaan atlet-atlet muda. Tentu ini kan bagian dari ikhtiar kita untuk membangun citra dan prestasi anak bangsa di kemudian hari. Tetapi di pihak lain tentu ya formulanya harus menyesuaikan dengan... Artinya nggak ada jalan lain selain menghapus itu, brand Jarum? Ya, kecuali kalau peraturan pemerintahnya diubah, ya kita kan memang harus taat azas. Tetapi gini, kita semua harus berpikir jernih. Ini harus diakhiri, polemik ini harus diakhiri, dan saya kira kalau semua berpikir jernih, insya Allah solusi itu akan. Caranya gimana? Jarum sudah standingnya sudah begitu kuat, begitu sementara KPAI juga berdasar pada peraturan pemerintah. Mentok, Mas. Insya Allah semua kalau calling down dan kita berpikir untuk kebaikan anak dan generasi ke depan, insya Allah akan tercapai. Terakhir, Mas Broto, apa solusi yang Anda tawarkan? Ya, saya kira mungkin audisi, meskipun ya tahun depan Jarum menghentikan audisi, namun saya kira bulu tangkis Indonesia tetap berjaya. Bulu tangkis Indonesia tidak kiamat karena kita tahu tidak akan kiamat karena kita tahu bahwa banyak sekali klub-klub yang ada di tanah air yang terus memproduksi mencetak pemain-pemain hebat. Di Jakarta aja ada Jaya Raya, ada Tangkas, kemudian di Bandung ada SGS PLN, ada Mutiara Kardinal, kemudian ada juga Chandra Wijaya, di Surabaya ada Suryanaga. Banyak sekali klub yang akan terus Artinya menurut Anda kalau PB Jarum menghentikan audisi, kita badminton tidak akan kiamat. Baik, tapi yang jelas Ketua Umum Komite Olimpiade
di Indonesia atau KOI, Erick Thohir, mengatakan dia akan memediasi antara KPAI dengan PB Jarum. Kita harapkan saja mediasi ini kemudian menghasilkan sesuatu yang tidak merugikan dan juga menguntungkan semua pihak. Terima kasih teman-teman semua atas waktunya di Prime Talk, Mbak Susi, Mas Yopi, terima kasih, dan juga teman-teman di studio. Demikianlah perbincangan kami di Prime Talk malam hari ini. Saya Rory Asyari undur diri. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.